Beruntung orang dia yang sezaman denganku, dia melihatku secara langsung dan dia beriman kepadaku. Kita nggak sezaman dengan Nabi, kita nggak pernah melihat Nabi secara langsung. Lantas apakah kita dikatakan orang yang beruntung? Nabi melanjutkan, summa tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Beruntung juga orang dia yang gak pernah melihatku, tidak sezaman denganku dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia beriman kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam diri kita, dalam jati diri kita. Kita mengakui sebagai umatnya baginda Rasulullah. Kita mengakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah salah satu umat yang istimewa, memiliki Nabi yang mulia, memiliki Nabi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi, wa khatamun Nabi, penutupnya para Nabi. Nabi, jumlah Nabi yang kita wajib ketahui ada 25, yang tidak wajib kita ketahui 124.000 Nabi, 313 Rasul atau 315 Rasul. Bayangkan dari semua banyaknya Nabi ini, hanya ada satu Nabi yang menjadi pemimpin di antara para Nabi yang lain. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, di dalam satu riwayat dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Masjidil Aqsa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit ke langit pada Sidratul Muntaha, di mana di langit-langit itu Nabi bertemu dengan para Nabi. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi memimpin sholatnya para Nabi. Bayangkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholatnya para Nabi. Misi. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi. Sehingga pada saat kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran beliau ini tidak bisa disamakan dengan manusia biasa.
Basyarun lakal basyar, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Dikatakan manusia, betul manusia. Nabi ada kalanya beliau capek sama dengan kita, lagi lelah, lagi sakit, beliau ada. Ada kalanya beliau lagi semangat, betul, sama dengan seperti manusia yang lain, tapi diberikan nilai-nilai khususiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang bersambung dengan Rasulullah, apapun yang berdekatan dengan Nabi Muhammad, itu akan menjadi mulia. Seperti dalam kitab, ulama mengarang satu kitab cuma untuk membahas sendalnya Nabi, sesuatu yang menempel dengan telapak kakinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang baru nempel. Gimana dengan orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita nggak sezaman dengan Rasulullah, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka senantiasa diri kita ini secara tidak langsung berdekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buktikan? Apa yang harus kita tunjukkan? Kita mengaku sebagai umat Nabi, maka tunjukkan bukti kalau kita adalah umatnya Nabi. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, tunjukkan bukti kita cinta sama Rasulullah. Orang yang cinta, jatuh cinta kepada orang yang dia cintai di muka bumi ini, dia akan penasaran. Dia akan penasaran dengan apa yang dilakukan orang yang dicintainya. Siapa keluarganya, apa yang dilakukannya setiap hari, apa kebaikannya, apa aktivitasnya. Itu orang kalau jatuh cinta bakal penasaran. Kita cinta sama Rasulullah, maka kalau benar-benar cinta, penasaran dengan kisahnya beliau. Kitab Maulid, Sentuh Durah, Ad-Diya'ul Lami, Ad-Dibai, Al-Barzanji, dalamnya menceritakan tentang apa? Sirah Nabi SAW, kisah-kisah Nabi Muhammad. Bagaimana beliau ketika kecil, bagaimana beliau ketika remaja, sampai beliau dewasa mendapatkan wahyu. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama Nabi perlu yang namanya pembuktian. Cinta bukan hanya sekedar dengan lisan, melainkan Allah Ta'ala lihat hati kita, Allah Ta'ala lihat kesungguhan kita. Cinta sama Nabi SAW, maka penasaran dengan kisah beliau, pengen ngikutin beliau, akhlaknya beliau. Kita nggak bisa ngikutin akhlaknya beliau, tapi minimal ada satu sopan santun, budi pekerti, akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertanam di dalam diri kita, tertanam di dalam anak-anak kita. Adibu auladakum bi thalathatin hisalin, didiklah anak-anak kalian daripada 3 perkara. Yang pertama, yang paling inti, hubbun nabiyukum, cinta kepada Nabi kalian. Maka ini yang sama-sama mari sama-sama kita perlihatkan, kita tunjukkan cinta sama Nabi. Buktikan kalau kita benar-benar cinta dengan Nabi. Orang yang cinta dengan Nabi, dia akan semangat setiap harinya beribadah kepada Allah, setiap harinya makin dekat dengan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hatinya tenang, mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Siapa yang cinta dengan nabinya, hidupnya bakal bahagia. Cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya bakal berkah. Kita lagi sumpah, kita lagi pusing, coba pikirin aja tentang budi pekerti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba pikirin tentang kisahnya Rasulullah. Tiba-tiba Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sama-sama kita perlihatkan. Mengaku sebagai umat Rasulullah, ayo kita buktikan. Kalau kita ke Raudhah, ini di Raudhah, foto di belakang ini Raudhah. Kalau kita ke Madinah, Masjid Nabawi, di Raudhah itu sebelum pas kita masuk atau sebelahnya itu, nanti kita lihat di sebelah mimbar sebelah sini tuh ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya luar biasa tentang kasih sayangnya Nabi terhadap umatnya. Kita ini bangga dengan dosa, bangga dengan maksiat. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar, hambaku,
kamu ini telah melakukan dosa maksiat kepadaku billaili wan nahar, malam hari siang harinya juga maksiat kepadaku. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, wa ana aghfiru dzunuban jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu memohon ampun kepadaku, akan kuampuni engkau. Maka kalau kita lihat salah satu contoh tadi tentang rahmahnya Rasulullah, kasih sayangnya Nabi, sayangnya Nabi sama umatnya. Kalau kita di Raudhah, sebelum Raudhah di dekat mimbar itu ada satu hadis, syafaati li ahli min kabairi min ummati, syafaati li ahli min kabairi min ummati, syafaatku ini untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Bayangin, Nabi itu nggak mikirin dirinya, Nabi nggak mikirin sahabatnya, Nabi nggak mikirin keluarganya, Nabi pikirin umatnya. Ya ahli min kabairi min ummati, yang banyak dosa tetap diperhatiin oleh Nabi. Nabi nggak panggil mereka dengan pendosa, Nabi nggak pernah memanggil orang dengan dia pendosa, tetap dipanggil dengan kasih sayang umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, syafaati di ahli min kabairi min ummati. Makanya sama-sama kita gapai syafaatnya Rasulullah. Hari ini kita berkumpul dalam majelis Mahabbatur Rasul, yang sama-sama dibacakan tadi qasidah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah pulang dari tempat ini ada satu hal yang nempel dalam hati kita atau enggak? Minimal ada satu, cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada satu kisah ini masyhur, terkenal, mungkin kita sudah tahu. Dulu ada seorang Arabi, orang Arab pedalaman, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Rasulullah bingung. Ini tiba-tiba orang ada yang nanya kapan kiamat bakal terjadi. Ditanya kembali sama Rasulullah, kenapa kamu bertanya kapan kiamat bakal terjadi? Emangnya apa yang sudah kamu persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ini orang Arab ini tulus, luar biasa. Polosnya dengan menjawab, ya Rasulullah, saya ini ibadah saya nggak seperti orang-orang soleh. Sholatnya saya, zakatnya saya, puasanya saya ini nggak seperti orang-orang soleh. Total mereka tuh dalam ibadah hebat, luar biasa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak sehebat mereka. Tapi ada satu di dalam diri saya tanamkan di dalam diri saya, yaitu cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka dari kejauhan ada Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik menjadikan ini, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Jelas, orang yang cinta sama Rasulullah, maka dia dapat keberuntungannya berkumpul dengan Nabi Muhammad. Surga itu indah, tapi akan lebih indah lagi ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah. Surga lebih indah, tapi kalah indahnya dengan keindahan kita bertemu dengan Rasulullah. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita, dijadikan kita menjadi orang-orang yang saleh-salehah, dan juga mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan para nabi, bersama dengan para rasul, dan juga bersama dengan orang-orang yang mulia, guru-guru kita, dan juga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan majelis ini adalah sebuah warisan yang luar biasa, yang mudah-mudahan terus menebar ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan dalam milad majelis Mahabbatur Rasul kita doakan mudah-mudahan makin bermanfaat ke depannya, menebar daripada cahaya daripada cahaya nasihat. Dan mudah-mudahan insya Allah orang majelisnya makin besar, dan juga mudah-mudahan tetap
menambah ilmu yang bermanfaat. Anak-anak hadrah semua diberikan sehat walafiat, panitia penyelenggara diberikan sehat walafiat, dan juga guru kita Sayyid Fahri diberikan panjang umur, sehat walafiat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua berkumpul dalam satu daripada bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina wa fitani walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar, tadi habis dari Tangerang juga, besok harus pergi lagi pagi. Alhamdulillah, doain saya juga mudah-mudahan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali insyaallah.